Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, masih di Islami Twinda. Sekarang waktunya kita menjawab kembali pertanyaan yang masuk di sosial media Islami Twinda. Langsung aja saya coba bacakan yang pertama dari ini ada Eva_Herni_Rahayu 16. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau sholat. Itu rasanya takut Pak Ustadz. Dan kadang-kadang waktu sholat itu saya kumat Pak Ustadz. Saya punya penyakit kayak orang kesurupan. Kadang-kadang pas lagi sholat itu kumat Pak Ustadz. Saya harus bagaimana Pak Ustadz? Mohon jawabannya. Nah ini dia punya penyakit nih. Langsung aja coba dijawab sama Habib aja, silakan Bib. Baik, apabila memang khawatir ya, artinya khawatir bisa mengganggu orang ketika kita sholat berjamaah, maka boleh dia sholat berjamaah, sebenarnya enggak masalah, dia sholat saja berjamaah tidak masalah, tapi mungkin dipesankan atau mengajak yang biasa keluarga sama dia untuk menemani supaya tidak menjadi merepotkan orang atau jadi orang ribut dan bisa mengganggu kekhusyuan orang sholat berjamaah. Silahkan tetap dia sholat berjamaah. Nah kalau dia tidak lagi saya merasa kurang yakin, maka dia sholat di rumah. Oh gitu, ya ini Masya Allah tadi sudah dijawab sama Habib ya. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Rema 1983. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya guru. Sebentar lagi kan bulan Ramadan, sholat tarawih di rumah aja. Bisa tidak gurunda jika sholat tarawihnya ngikutin imam dari rumah atau jadi makmum tapi dari rumah? Soalnya rumah saya berhadapan dengan masjid. Suara imamnya terdengar sampai ke rumah. Makasih atas pencerahannya. Wassalam. Sehat dan bahagia selalu untuk para guru-guruku. Semangat. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Maulana dijawab. Mohon izin, jadi kalau hitungannya sholat ya sholat, tapi berjamaah tidak dapat. Karena batas jamaah itu sabnya berjauhan banget. Apalagi live streaming, apalagi lewat TV. Namun untuk ibaratnya dia niat sendiri, salat sendiri, tapi mengikuti waktunya imam di masjid lagi. Oh lagi udah salat tarawih, jadi supaya dia semangat boleh-boleh aja, tapi tidak terhitung berjamaah. Gak Iya, sah kalau nggak berjamaah sah. langsung sama di masjid, dia di rumah gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Santoso_Ulul7. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menghadapi pengurus masjid yang kalau kata saya agak berlebihan. Masa kemarin saya bersin tapi saya pakai masker langsung ditanya, masnya udah swab katanya. Saya tersinggung, jadi malas untuk sholat lagi di masjid. Terus bahkan ada yang sampai kemarin juga tetangga saya sama bersin pakai masker, padahal langsung diganti karpet masjidnya. Saya sakit hati dan kesal, apakah saya dosa sakit hati karena omongan pengurus masjid dan gak sholat ke masjid lagi. Wah ini bicaranya masnya terlalu berlebihan juga menanggapi. Sebenarnya ini orang masjidnya baik Ustadz Syam ya, mungkin dijawab aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mengatasi pengurus masjidnya? Bukan pengurus masjidnya yang diatasi, tapi hati kita. Hati kita yang baperan yang harus diatasi. Jadi kita ini nggak bisa serta-merta mengatasi orang lain. Jadi yang paling bagus untuk kita perbaiki adalah diri kita. Kalau orang lain hobinya nyinggung perasaan, berarti yang diperbaiki adalah diri kita. Bagaimana supaya kita nggak gampang tersinggung. Maka insya Allah ketika ada aturan demikian, masnya kelihatan bersin-bersin sama pengurus masjidnya, lalu dia mengatakan udah swab belum? Ya udah masnya sholat di rumah insya Allah mendapatkan pahala berjamaah. Karena mas udah berniat untuk berjamaah namun mendapatkan halangan seperti itu. Atau mungkin cari masjid yang lain yang lebih longgar. Walaupun misalnya itu adalah aturan yang sangat bagus dan sudah sesuai protokol. Kecuali serta-merta demikian. Ada misalnya sholat, kita habis sholat di pel bekas kita, nah itu udah menyinggung perasaan kalau tidak ada pandemi. Tapi kalau ada pandemi insya Allah itu kita yang harus memperbaiki hati kita supaya kita tidak gampang tersinggung. Oke kita masuk lagi satu lagi pertanyaan mungkin ya yang agak cepat aja nih Bib ya. Assalamualaikum Ustadz Maulana dari Dedi Natawijaya, ini langsung Ustadz Maulana lagi nih. Bagaimana tata cara membayar sholat fardu yang kita tinggalkan di masa lalu? Syukron Ustadz. Nah ini Habib aja jawab deh Bib, silakan Bib. Maka wajib diqadha apabila meninggalkan sholat. Al-mu'tamad wajib diqadha dan dia qadhanya semampunya dia, ketika hitungannya tidak tahu maka semampunya dia qadha. Walaupun ada ulama yang mengatakan apabila sudah terlewatkan tidak diqadha, tapi al-mu'tamad maka wajib sholat yang kita tinggalkan dibayar semampunya semaksimal mungkin seperti itu. Oke gitu jawabannya kurang lebih ya Mas
ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Nah sekarang waktu kita berdoa bersama ya. Mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi saat ini bisa diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dan diluaskan juga untuk rezeki kita masing-masing. Dipimpin oleh guru kita Ustaz Syam. Silakan Ustaz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak buat guru-guru kita hari ini dan terima kasih banyak juga buat jamaah Islam Itu Indah yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi di waktu yang sama. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.